أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yunajji min dhuqtil qabri wa fitnatihi. Ini kata Imam Al-Qurtubi, bab menerangkan tentang apa saja yang bisa menyelamatkan dari himpitan kubur, wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Fitnah kubur itu bisa berarti pertanyaan kubur, tapi juga bisa berarti siksa kubur. Rawa Abu Nu'aim, telah meriwayatkan hadis siapa Abu Nu'aim Al-Hafidh. Al-Hafidh itu artinya orang yang hafal 100.000 hadis. Min hadisi Abil Ala, dari hadisnya Abul Ala, namanya Yazid ibn Abdullah ibn Asy-Syakhir, an abihi, dari bapaknya, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, man, siapapun orang, qara'a, yang membaca qul huwallahu ahad fi maradhihi, dalam sakitnya, alladzi, yang yamutu, ia mati, fihi, dalam sakit tersebut, maka lam yuftan fi qabrihi, yang bersangkutan tidak akan difitnah atau tidak akan diuji atau tidak akan diazab di dalam kuburnya, fi qabrihi, dalam kuburnya. Wa amina, dan yang bersangkutan aman, min dhuqtil qabri, dari himpitan kubur. Wa hamalatul malaikatu yaumal qiyamati, dan para malaikat akan membawanya pada hari kiamat, bi akufiha, dengan telapak tangan mereka, hatta tujizahu minasirati ilal jannati, hingga mereka menyeberangkan orang tersebut dari ujung sirat hingga sampai ke surga, tentu dengan selamat. Qala, berkata siapa Imam Al-Qurtubi, hadza hadisun gharibun, ini hadis yang gharib. Gharib itu rawinya enggak banyak. Biasanya hadis gharib itu dhaif, walaupun tidak semua yang gharib itu dhaif.
min hadis Yazid, dari hadisnya Yazid, tafarrada bihi Nasr ibn Hamad al-Bajali, telah meriwayatkan hadis ini secara sendirian. Yazid meriwayatkan hadis ini secara sendirian, telah meriwayatkan hadis ini dengan sendirian. Siapa? Nasr ibn Hamad al-Bajali. Hadis ini gharib. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya hadis itu kalau gharib biasanya dhaif. Walaupun tidak semua hadis yang gharib itu dhaif. Hadis ini ada yang mengomentari dhaif jiddan, lemah sekali. Namun sebagian maknanya sahih insyaallah. Jadi sebagian maknanya sahih insyaallah. Kenapa saya katakan sahih sebagian maknanya? Karena mengenai keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini terlepas dari sakit atau tidak sakit. Kan tadi dikatakan saat sakitnya, yang disakit itu dia akhirnya meninggal. Terlepas dari sakit atau tidak sakit, keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, bukan Ustadz Ikhlas tapi membaca surah Al-Ikhlas itu tertuang dalam hadis sahih, di antaranya riwayat Ahmad. Di antara riwayat itu berbunyi, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 10 kali tanpa disela-sela dengan bacaan yang lain. Jadi 10 kali itu dibaca terus tanpa diselang-seling dengan bacaan yang lain, maka Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Jadi kalau kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali, terlepas sakit atau tidak sakit, makanya saya bilang sebagian maknanya sahih tadi itu tanpa disela dengan bacaan yang lain dalam hadis riwayat Ahmad, maka akan dibangunkan rumah di surga. Kaitannya dengan bab ini apa? Orang itu kalau sudah punya rumah di surga, itu labelnya namanya Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu artinya orang yang punya sertifikat surga. Jadi orang itu ada namanya Ahlul Jannah. Ahlul Jannah itu penduduk surga, orang yang punya KTP surga. Beda dengan Ashabul Jannah. Kalau Ashabul Jannah itu orang yang punya sertifikat surga. Nah, kalau udah punya sertifikat surga, itu boleh dikata surganya dimudahkan oleh Allah untuknya. Maka orang yang rajin membaca surah Al-Ikhlas terutama 10 kali dalam hadis Ahmad tanpa disela dengan yang lain, itu potensial selamat gitu. Selamat di barzahnya hingga surganya insya Allah. Nah, ini nanti didukung dengan sebuah hadis. Ada saya baca dalam fikih sunnah Said Sabiq. Ketika ada seorang panglima perang, setiap kali mimpin sholat, selalu rakaat pertama itu Qul huwallahu ahad, baru surah yang lain. Nanti rakaat kedua sama Qul huwallahu ahad lagi. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, kedua Qul huwallahu ahad lagi. Itu surah pertama. Nanti selanjutnya surah yang lain. Saya baca dalam fikih sunnah itu makmumnya bosen. Dari dulu ini panglima saya sholatnya Al-Ikhlas, kulhu terus. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itu panglima saya buat tegur itu loh. Dan saya buat ditegur panglima saya itu. Mosok tiap kali sholat jadi imam kulhu, rakaat pertama kulhu, kedua kulhu lagi. Akhirnya dipanggil. Dalam satu riwayat Nabi datang kepada orang itu dan Nabi bertanya, apa ndak bisa kamu kalau jadi imam itu baca surah yang lain? Kok kulhu aja kata makmum kamu itu protes itu kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya.
mafhum riwayat. Kata orang itu, saya itu cinta kepada surah Al-Ikhlas. Saya ini cinta kepada surah Al-Ikhlas. Maka saya setiap kali sholat dia baca surah Al-Ikhlas. Kalau mereka nggak terima, kata orang itu, silakan jangan jadi makmum saya. Kalau dia nggak terima, jangan jadi makmum saya, atau berhentikan saya jadi imam. Nah, jadi kalau memang nggak suka dengan sholat saya, yang senang sama surah Al-Ikhlas itu, kata imamnya itu, silakan jangan jadi makmum saya, atau pecat saya, jangan jadikan imam saya. Nah, kata orang itu. Nabi bersabda, "Okamokal, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan membuat kamu masuk surga." Nah, gitu. Jadi kecintaanmu pada surah Al-Ikhlas akan membuat kamu masuk surga. Jadi justru kalau terlepas dari riwayat ini lemah atau tidak lemah, kalau kita pakai dalil umumnya yang sahih tadi saya katakan Okamokal, itu justru kita ini disuruh perbanyak baca surah Al-Ikhlas, tidak hanya saat sakit gitu maksudnya, tapi saat kapan saja kita perbanyak surah Al-Ikhlas. Biasanya paketnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas biasanya. Nah, itu terutama Al-Ikhlas dalam hal ini, itu seperti itu. Allahu Akbar. Maka keutamaan membaca surah Al-Ikhlas itu tentu tidak dilakukan dalam beberapa riwayat yang sahih maupun yang hasan. Maka saya bilang riwayat ini andaikan pun dinyatakan dhaif jiddan, namun maknanya insya Allah sahih. Sebagian maknanya maksudnya itu maknanya, sebagian maknanya adalah sahih insya Allah. Saya katakan sebagian karena kriteria sakit tadi nggak harus nunggu sakit untuk berbanyak baca surah Al-Ikhlas. Tapi saat sekarang pun masih sehat, silakan diperbanyak baca surah Al-Ikhlas dalam hal ini. Di samping memang ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa kalau seseorang itu mengamalkan amalan-amalan berikut ini, insya Allah dia akan diselamatkan dari siksa kubur dan himpitan kubur, insya Allah. Pengertian diselamatkan dari himpitan kubur itu kalau merujuk pada pembahasan sebelumnya tetap dihimpit terlebih dahulu, tapi itu bukan sebagai siksaan, sebagai proses kata sunnatullah. Namun setelahnya ada yang dilapangkan kuburnya, ada yang semakin dihimpit alias disiksa setelahnya. Semoga Allah lapangkan untuk kita dunia akhirat kita, amin Allahumma amin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 27, apa kata Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir termasuk Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menjelaskan ayat ini mencakup keteguhan di alam kubur saat ditanya oleh malaikat. Tapi dengan catatan yang bersangkutan memang di dunia ini teguh dengan ucapannya, yaitu ucapan la ilaha illallah. Jadi orang yang teguh dengan ucapan la ilaha illallahnya, gak bergeser dari la ilaha illallahnya, maka nanti di akhirat dia akan diberi keteguhan oleh Allah untuk bisa diantaranya tenang dalam menghadapi keadaan-keadaan di alam barzakh, termasuk diantaranya saat menghadapi mungkar dan nakir itu. Tapi dengan catatan kita harus teguh dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak hanya sekedar maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih dari itu, la ilaha illallah itu maknanya adalah, kalau mau kita teruskan penafsirannya ya, tidak ada yang bisa memberikan saya rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menyehatkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali
Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Yang berarti kita ini harus berusaha untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Sehingga kita tidak akan berharap kepada makhluk, bersandar kepada makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Menetapkan hanya Allah, selain Allah tidak. Artinya apa? Secara etikot itu kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Itu prinsipnya. Itu namanya la ilaha illallah. Kemudian di antaranya lagi adalah sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih, di mana Nabi bersabda, "Au kama qala ma min mayyitin yamutu fi sabilillah illa wuqiya fitnatal qabri." Ma min mayyitin, tidak seorang pun yang meninggal, tidak seorang mayit pun yang mutu yang ia mati fi sabilillah, di jalan Allah, illa kecuali wuqiya fitnatal qabri, dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Pertanyaan kubur, akan diselamatkan dari pertanyaan kubur atau diselamatkan dari siksa kubur. Rumusnya kemarin ya sudah kita bahas dalam hadis sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis sahih. Orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya alamat lebih mudah. Nah, di antara kiat supaya barzah kita beres, upayakan, berusahalah agar kita ini mati itu di jalan Allah. Jadi usahakan mati itu di jalan Allah. Secara prinsip dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Berarti mati sebagai seorang muslim itu harus diupayakan. Bahwa ajal sudah Allah tentukan, namun usaha menjadi seseorang yang mati dalam keadaan husnul khotimah di jalan Allah itu harus diusahakan, harus itu. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya Ustadz supaya kita ini mati di jalan Allah? Maka jawabannya sederhana saja sebenarnya. Untuk mati di jalan Allah itu kita tidak harus perang. Tidak harus perang. Walaupun itu bagian dari salah satu cara untuk mati di jalan Allah. Karena kita ini alhamdulillah masya Allah tinggal di negeri yang semoga Allah damaikan negeri ini. Amin Allahumma amin. Karena nggak boleh juga kita minta perang, itu nggak boleh. Di kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang jihad, wah asik dono perang, minta perang nggak boleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin nggak boleh kita minta ketemu musuh, itu nggak boleh. Tapi kalau ketemu musuh juga nggak boleh lari. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang jihad. Dan saya ulang tadi, untuk mendapatkan gelar orang yang mati di jalan Allah itu nggak harus perang. Bagaimana caranya? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika membahas firman Allah di surah Ali Imran ayat 169 tentang mati syahid itu, apa kata beliau? Untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 169 itu, bisa menempuh jalur hadis riwayat Muslim. Bunyi hadisnya, barang siapa yang memohon kepada Allah, barang siapa yang meminta kepada Allah dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dalam hadis itu, hadisnya Sahih Muslim, itu mafhum riwayatnya gitu. Jadi barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, dengan sungguh-sungguh,
maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Selama ini kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Betul ya? Teruskan enggak apa-apa ya. Dan itu benar. Kita mohon kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah itu benar, teruskan. Tapi kalau bisa ditambah wafat dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Nah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Minta kepada Allah. Hadisnya riwayat Muslim tadi itu, au kama qal, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Au kama qal. Itu yang pertama dulu. Makanya ada ulama yang mengatakan dalam kitab ini dikutip, ada yang mengatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Karena tadi dia mohon pada Allah mati syahid. Dan yang kedua, apa yang kedua? Libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Saya ulang, libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Itu caranya. Maksudnya melibatkan diri kita dalam perjuangan jalan Allah, maksudnya bagaimana? Libatkan diri kita untuk menjadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah. Libatkan diri kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan tersebut. Atau jadi donaturnya, atau jadi jamaah aktif. Nah, itu insya Allah kalau kita berbuat begitu, kalaupun kita wafat terstatuskan sebagai pengurus masjid, wafat terstatuskan sebagai pengurus mushola, wafat terstatuskan sebagai pengurus majelis taklim, wafat terstatuskan sebagai penggiat-penggiat dakwah, wafat terstatuskan sebagai orang yang sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu status itu sama dengan orang meninggal sedang sholat gitu loh. Dia meninggal sedang puasa, dia meninggal sedang membaca Al-Quran, sama statusnya itu. Nah, sementara kan tidak semua kita meninggal sedang sholat, tidak semua kita meninggal sedang puasa, tidak semua kita meninggal sedang baca Al-Quran. Tapi paling tidak kalau kita ada keterlibatan dalam perjuangan di jalan Allah, ada terstatuskan kita itu meninggal dalam keadaan sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kemudian kita ini berusaha untuk melibatkan diri dalam perjuangan di jalan Allah, entah sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, jadi donaturnya atau dari paling enggak jadi jamaah aktifnya. Nah, itu dengan kita mendukung itu, insya Allah kalaupun kita wafat, insya Allah dan semoga kita terstatuskan sebagai orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin insya Allah. Mudah-mudahan itu diantaranya. Tadi hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan sahih. Berikutnya diantara kiatnya lagi adalah memperbanyak baca surah Al-Mulk atau surah Tabarak. Hadisnya dari Abi Dawud, At-Tirmidzi, hadisnya hadis hasan, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun minal Qur'ani salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Suratun, ada satu surat, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, jumlahnya salasuna ayatan, 30 ayat. Syafa'at lirajulin, dia bisa memberikan syafaat untuk seseorang, hatta ghufira lahu, hingga dia diampuni,
Wahya, dan yang dimaksud dengan 30 ayat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah apa? Al-Mulk. Kalau di hadis yang lain ada, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir hadisnya lemah, tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Jadi yang menghasarkan hadis Imam At-Tirmidzi. Apa kata Imam At-Tirmidzi dalam hadis itu? Nabi bersabda, au kama qala, ini mafhum riwayat, sebelum kalian ada seseorang yang meninggal dunia, kata Nabi, au kama qala, dan dia didatangi oleh 2 malaikat namanya Munkar dan Nakir. Maka ketika Munkar Nakir datang, dia dihadang oleh surah Al-Mulk, kata Nabi. Dia dihadang oleh surah Al-Mulk. Jadi pahala bacaan surah Al-Mulk menghadang dia. Ada yang mengatakan surah Al-Mulknya yang menghadang itu. Maka kemudian kata surah Al-Mulk pada malaikat Munkar Nakir, jangan sentuh orang ini. Di dalam diri orang ini ada saya. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Yang satu ngomong saya utusan Allah, yang satu ngomong saya firman Allah. Akhirnya Munkar Nakir mundur. Kalau bahasa kita, gipun monggo panci dengan mawon. Akhirnya orang ini bebas fitnah kubur. Pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, kata seorang ustaz, baca surah Al-Mulk itu hadisnya lemah. Maka saya jawab, hadis yang mana dulu? Hadis yang mana dulu? Bahwa sebagian riwayat ada yang mengomentari lemah, iya. Tapi tidak sepakat ulama dengan yang mengatakan lemah itu adalah ulama yang mengatakan hadis itu hasan. Atau hasan di ghairihi, karena begitu banyak jalur periwayatan. Maka dalam hal ini, sependek yang saya pahami, riwayat ini adalah hasan. Seperti Imam At-Tirmidzi di antaranya. Yang melemahkan di antara Ibnu Katsir dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya ke saya gini, kalau ada sebagian kawan ustadz yang mengatakan kalau ada ulama yang mensahihkan dan ada ulama yang melemahkan, katanya ikuti yang melemahkan biar kita selamat dari perbuatan bid'ah, katanya. Ya tidak apa-apa, itu pendapat, saya bilang. Itu pendapat, silakan saja, sah-sah saja, saya bilang. Cuman kalau saya secara pribadi ada kaidah dalam usul fikih itu yang berbunyi begini: al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lain. Itu rumusnya. Jadi apa yang dikatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi itu tidak bisa menjadi batal hanya gara-gara setelahnya oleh Ibnu Katsir didhaifkan. Ibnu Katsir kan setelahnya ya. Imam At-Tirmidzi kan masih generasi salaf, generasi salah satu murid terbaik Imam Bukhari itu Imam At-Tirmidzi. Belum mengatakan hadisnya hasan. Ulama belakangan mengatakan lemah. Ulama belakangan yang mengatakan itu lemah tidak serta-merta menjadikan hadis itu menjadi lemah hanya gara-gara ada yang mengatakan lemah di belakang hari maksudnya. Jadi apa yang dikatakan hasan Imam At-Tirmidzi itu tidak menjadi batal hanya gara-gara setelahnya ada ulama yang melemahkan. Makanya madhab Hanafi itu tidak hilang hanya gara-gara ada madhab Maliki. Madhab Maliki itu tidak menjadi hilang gara-gara adanya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i tidak hilang gara-gara adanya madhab Hambali. Jadi tidak saling menghilangkan itu seperti itu. Makanya tidak serta-merta riwayat Imam Ahmad itu menjadi batal hanya gara-gara setelahnya ada riwayat Imam Bukhari. Tidak serta-merta riwayat Imam Bukhari menjadi batal gara-gara ada riwayat Imam Muslim, dan begitu seterusnya. Tidak saling membatalkan. Itu namanya al-ijtihad la yunqaddu bil ijtihad. Yang kedua, kalau ada ulama dulu sama ulama sekarang berbeda dalam masalah yang sama, apalagi dalam masalah hadis ya, saya lebih condong pada ulama dulu tanpa meremehkan ulama sekarang. Jadi saya lebih condong pada ulama dulu dalam masalah yang sama terkait dengan hadis
tanpa meremehkan ulama sekarang. Maksudnya bagaimana? Dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW, dulu di masa salaf, Imam At-Tirmidzi hidup misalnya ya. Imam At-Tirmidzi itu hidup di masa kejayaan Daulah Bani Abbasiyah. Saat itu kepustakaan lengkap, ulamanya juga masih lengkap. Sehingga melacak hadis itu ketemu semua gitu, karena datanya lengkap pada masa itu. Nah, sementara ulama belakangan itu hidup di masa di mana Daulah Abbasiyah itu udah mulai jatuh. Jatuhnya Daulah Bani Abbasiyah Andalusia itu nggak cuma jatuh politiknya, itu kepustakaan yang lengkap itu dibuang oleh musuh-musuh Islam saat itu. Ulamanya dibunuh. Sehingga sangat mungkin ketika ulama belakangan itu hidup, data yang tadinya lengkap jadi hilang. Sehingga yang tadinya terlacak oleh ulama belakangan gak terlacak. Sehingga kemudian dikatakan lemah. Sementara dulu mengatakan sahih karena terlacak dengan sangat baik tadi itu. Nah, ketika saya ngomong begini, ada orang yang mengatakan itu sama dengan Ustadz mengatakan ada syariat yang hilang. Saya jawab bukan syariat yang hilang. Sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW menjelang hari kiamat, ilmu itu diangkat. Itu hadis Nabi. Jadi bukan syariat hilang, bukan. Sudah menjadi ketetapan Allah. Di mana di akhir zaman ini tanda kiamat itu diantaranya ilmu diangkat. Diangkatnya ilmu itu tidak seketika, tapi dengan wafatnya para ulama atau dengan hilangnya kitab-kitab para ulama, itu diantaranya. Itu tanda-tanda kiamat itu diantaranya. Jadi bukan syariat hilang, bukan, tapi memang ada ilmu yang diangkat oleh Allah sebagai tanda-tanda kiamat. Makanya saya kalau disuruh pilih antara ulama dulu sama ulama belakangan dalam masalah yang sama, saya lebih condong pada ulama dulu tanpa mengurangi rasa hormat ulama-ulama sekarang. Itu seperti itu. Kecuali dalam kasus-kasus yang kekinian ya, yang di masa lalu belum pernah ada kasusnya, sekarang sehingga dibutuhkan ijtihad kontemporer. Nah, itu oke lah kalau yang begitu. Terus kemudian kalau di hadis yang lain, hadis Al-Hakim, hadisnya sahih oleh Imam Hakim, hadisnya disahihkan, surah Tabarak itu dikatakan tunajji min adzabil qabri, bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Itu diantaranya. Terus kemudian diantaranya lagi, kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, himpitan kubur dan siksa kubur adalah ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan. Nabi bersabda, "Qaqamal alaikum biqiyamil lail fa innahu dabbus solihin qablakum wa minhatun," dan ada panjang hadisnya sampai wa minhatun 'anil ism. Hendaklah kalian sholat malam, karena ia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sampai seterusnya itu. Nah, jadi kalau disederhanakan, orang yang rajin sholat malam itu dia akan mendapatkan status atau stempel sebagai orang-orang soleh, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Kalau ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menjadi nabi, tapi kita bisa satu rombongan dengan para nabi. Asal kita mengikuti kebiasaan beliau, mengikuti ajaran beliau. Dan itu tidak harus semuanya, karena kita diperintah untuk mengikuti, bukan menyamai. Saya ulang, kita ini diperintah oleh Allah untuk mengikuti, bukan menyamai, bukan. Maka bersyukurlah pada Allah
dengan mengikuti ajaran beliau kita ada potensi untuk bisa membersamai beliau. Dan saya ulang ya, itu tidak harus kita mengikuti semuanya karena kita tidak diperintah untuk menyamai, tapi semampu kita saja. Itu insya Allah potensial kita bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil contoh beberapa riwayat di samping sholat malam tadi ya, itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, sehingga kalau kita rajin sholat malam dianggap sebagai orang-orang yang soleh dan pasti selamat lah insya Allah. Saya sebutkan misalnya dalam sebuah hadis riwayat Muslim diantaranya, ini diantaranya saja ya, kalau kita baca hadisnya banyak sekali. Pernah beberapa sahabat Nabi, diantaranya sahabat Sauban radhiyallahu anhu, ada beberapa sahabat yang lain, itu menuang air wudhu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seusai beberapa hari berkhidmah melayani Nabi menuang air wudhu dengan sukarela, bukan karena paksaan, bukan bekerja juga. Nabi bersabda kepada para sahabat, "Sal, mintalah kalian hadiah." Nabi menawarkan hadiah, "Sal, mintalah kalian hadiah." Mumpung yang nyuruh minta hadiah Nabi, sahabat ini mengatakan, "Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Saya ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Saya ingin membersamaimu di surga ya Rasulullah. Maka kata Nabi, "Awa ghaira dzalik?" Ada permintaan yang lain enggak? Atau kama qala la huwa dzak. Tidak, itu saja ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Lihat kalimat beliau berikutnya, "A'inni 'alaika bi kasrati sujud," kata Nabi. Bantu saya supaya kamu bisa bersama dengan saya nanti di surga dengan memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Maka sungguhnya kalau engkau perbanyak sujud, maka sungguhnya ketika engkau sujud Allah akan angkat derajatmu. Nabi tidak menyebut sekian banyak amalan yang biasa. Nabi dalam konteks yang dimaksud perbanyak sujud. Monggo kita yang punya potensi bisa berlama-lama dalam sujud, berlama-lamalah dalam sujud, karena itu potensi kita untuk bisa membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Apalagi yang lain banyak. Contoh dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Au kama qala, sabda beliau, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nabi tidak menyebutkan semuanya. Ayo yang berpotensi berbanyak bersolawat, berbanyak solawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu potensial akan membuat kita nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi contoh yang lain, hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Nabi bersabda, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya, yang banyak bersedekah, lagi amanah, jujur, tidak khianat, maka dia akan satu rombongan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Asal dengan catatan tadi, dia banyak bersedekah dan jujur. Jadi orang kaya yang banyak bersedekah dan tidak khianat maksudnya. Maka dalam hal ini dia bisa bersama rombongan para nabi, para syuhada dan para siddiqin dan para syuhada. Para ulama berdalil juga dengan firman Allah tentang Ashabul Kahfi. Nun sewu, anjingnya Ashabul Kahfi saja yang membantu perjuangan Ashabul Kahfi bisa bersama Ashabul Kahfi masuk surga, apalagi kita manusia. Maka bantu perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu insyaallah kita akan membersamai beliau. Dan masih banyak lagi lah amal-amal lain, termasuk menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu banyak sekali amal-amalan yang lain, termasuk orang yang akhlaknya bagus, itu banyak. Dan saya ulang, di pada poin-poin itu Nabi tidak sekaligus menyebutkan
banyak. Karena saya ulang tadi, kita ini tidak diperintah untuk menyamai, tapi kita diperintah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu semampu kita. Karena menyamai tidak mungkin, itu seperti itu. Di antaranya bisa menyamai kebiasaan beliau di dalam sholat malam, itu di antaranya. Allahu Akbar. Di antaranya lagi ada lagi sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hasan. Nabi bersabda, "Innas shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu." Sesungguhnya sedekah bisa memadamkan murka Allah dan menolak atau mencegah mati yang buruk atau su'ul khatimah. Berarti amalannya apa? Sedekah. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah dan mencegah seseorang mati su'ul khatimah. Itu sedekah. Hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Maka sediakanlah dari sebagian harta kita untuk dikeluarkan di jalan Allah, untuk fuqara masakin, anak yatim, untuk masjid, mushola, majelis taklim, madrasah, pesantren, pendidikan dan seterusnya. Nah, tapi jangan lupa yang wajib, nafkah untuk keluarga, berbakti pada ibu bapak, orang tua dan mertua dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti kalau kita sibuk dengan yang sunnah melupakan yang wajib, itu ngerinya kita itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan kita tinggalkan yang lebih utama. Termasuk juga di antara caranya ada dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, di mana Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang kita baca sebelum salam setelah tasyahud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dan fitnah hidup dan mati, serta dari keburukan fitnah dajjal. Di situ ada bermohon kepada Allah dari siksa kubur. Kalau kita sering baca, insya Allah begitulah keadaan kita. Apa kaitannya Ustaz doa yang kita sampaikan kepada Allah dengan bocoran takdir kita ke depannya? Kata para ulama, ad-du'a bil qada wal qada bid du'a. Adanya doa itu bisa jadi karena adanya takdir, dan adanya takdir bisa jadi karena adanya doa. Itu kata para ulama. Apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz kita tidak tahu. Tapi kata para ulama, bisa jadi bocoran informasinya ada dalam doa-doa kita. Kalau kita rajin berdoa agar kita selamat dari siksa neraka, siksa kubur, maka barangkali dan semoga begitulah keadaan kita, dibebaskan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, insyaallah. Amin, insyaallah. Sebegitu ngefeknya kah Ustaz doa itu? Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah selamat dari siksa api neraka, siksa kubur, itu bukan sesuatu yang remeh-temeh itu. Itu sesuatu yang insya Allah sangat menyelamatkan bagi kita, insya Allah. Mana dalilnya Ustaz? Hadisnya sama, riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ada nanti itu kata Nabi Muhammad, seseorang yang diseret masuk ke neraka, tapi neraka nggak mau terima. Itu dalam hadis Sahih Muslim tentang hari akhirat itu. Jadi orang ini pas mau dimasukkan ke neraka, neraka nggak mau terima. Itu di hadis riwayat Muslim di bab tentang neraka bisa bicara. Di pembahasan tentang hari akhir, neraka bisa bicara itu, di situ ada hadis ketika ada seseorang yang akan dimasukkan ke neraka. Neraka ngomong nggak mau terima, saya nggak mau terima orang ini, kata neraka gitu. Ditanya dalam riwayat itu, kenapa kamu nggak mau terima orang ini?
Kata neraka, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar dia selamat dari siksa saya, kata neraka gitu. Dan saya nggak mau terima kecuali Allah yang menyuruh, kata neraka itu gitu. Malaikat langsung konfirmasi kepada Allah, kalau bahasa kita, pripun ya Allah, ini mafhum riwayat ya. Kata Allah, bebaskan dia dari api neraka. Akhirnya dia nggak jadi masuk neraka. Gara-gara di dunia dulu dia rajin berdoa agar selamat dari siksa api neraka. Maka doa ini tadi bukan doa sembarangan. Ketika kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa jahanam, maka itu insya Allah akan membuat kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Makanya nun sewu nggih, kalau panjenengan kita ingin tahu bocoran takdir kita, itu diantaranya dari doa-doa yang selama ini kita munajatkan. Kalau kita hari-hari doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka insyaallah begitulah keadaan kita insyaallah. Kalau hari-hari kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau hari-hari doanya cuman tauhid gitu, ya insyaallah dapat juga, cuman ya itu aja. Makanya kan di Al-Quran ketika ada orang yang haji, kok orientasi doanya cuman dunia tok, Allah tegur, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau cuma dunia tok yang diminta, akhirat enggak dapat apa-apa. Maka Allah ajarkan yang lebih baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di antaranya. Terus kemudian dan banyak lagi lah, ini kalau kita bahas mungkin banyak lagi amalan-amalan yang lain yang bisa kita amalkan berkaitan dengan selamat dari himpitan kubur, siksa kubur. Pengertian selamat dari himpitan kubur maksudnya setelah melalui proses dihimpit selamat gitu loh. Karena dalam pembahasan yang kita bahas kemarin, tetap secara umum ya manusia itu dihimpit oleh kubur, tapi setelahnya ada yang semakin dihancurkan, ada yang dilapangkan. Karena itu proses sunnatullah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada mungkin jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo atau pantun dulu Pak Rozi. Monggo Pak Rozi. Ada dua pantun. Oke. Pantun pertama pantun surat Al-Qiyamah. Masya Allah. Membeli gelas berbahan kaca, gelas disimpan berjumlah 3. Surat Al-Ikhlas teruslah dibaca. Semoga kematian berdua surga. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Masya Allah. Cakep. Pantun kedua tahun 2020. Dari Palembang menuju ke Batam, singgah di Medan kapal umrah. Masya Allah. Cakep. Angkatan tahun baru 2026, semoga keimanan teruslah meningkat. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Matur nuwun. Jazakallahu khairan. Monggo silakan yang lain kalau ada tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo Pak Ari. Betul.
Bagus. Secara prinsip kita tidak bisa merubah takdir, itu dulu ya. Secara prinsip kita tidak bisa merubah takdir. Gak bisa ya. Kenapa? Karena kita ini bagian dari Lauhul Mahfuz. Kita kena aturan Lauhul Mahfuz. Saya ulang, kita tidak bisa merubah takdir karena kita ini bagian dari takdir dan kita terikat oleh ketentuan Lauhul Mahfuz. Satu-satunya yang tidak terikat oleh aturan Lauhul Mahfuz adalah yang menciptakan Lauhul Mahfuz. Siapa? Allah. Bahasa Al-Qur'annya yusabbitullahu ma yasha'u wa yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berkuasa menghapus apapun yang Allah kehendaki dan Allah berkuasa pula menetapkan, itu Lauhul Mahfuz. Kalau saya salah itu di Al-Hadid ayat 39 kalau saya nggak salah. Bentar, saya buka dulu. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Sebentar. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'd ayat 39. Itu tentang Lauhul Mahfuz. Allah mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apa saja yang ada di Lauhul Mahfuz. Kenapa Allah berkuasa? Karena Allah sebagai pemilik Lauhul Mahfuz itu berhak berbuat di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Jadi Allah nggak kena aturan Lauhul Mahfuz. Yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu alam semesta ini, termasuk kita di dalamnya. Maka kita itu tidak bisa merubah takdir kita. Yang berkuasa merubah takdir siapa? Allah. Makanya kita diperintah untuk berdoa. Nah, doa itu Allah beritahukan melalui lisan yang mulia Nabi-Nya Muhammad SAW dalam sebuah hadis At-Tirmidzi, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Hadisnya At-Tirmidzi, hadisnya berbunyi tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Tapi yang berubah siapa? Allah. Wasilahnya adalah doa. Nanti terkembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, bisa. Kalau Allah tidak berkehendak, ya sudah berlaku sebagaimana seharusnya. Apa Ustaz contohnya dalam Al-Quran? Kalau yang belum terjadi kita tidak tahu lah ya. Tapi yang sudah terjadi Allah rubah itu apa contohnya dalam Al-Quran? Pertama, ketika Allah mengkisahkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan. Allah mengabarkan dalam Al-Quran, kalaulah dia bukan orang yang biasa bertasbih sebelumnya, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya saat Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu, menurut sunnatullahnya beliau harusnya meninggal. Namanya telan ikan, Pak. Kalau menurut teori harusnya meninggal. Tapi beliau bertasbih. Yang tasbihnya Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 87 itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ustaz, itu bukan doa, itu zikir. Doa itu apa artinya? Ad-du'a dari kata da'a yad'u du'aun, artinya menyapa. Nabi Yunus menyapa Allah dalam perut ikan itu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, hamba yang salah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang terjadi? Allah selamatkan beliau dari perut ikan itu sehingga beliau tetap hidup dan kembali kepada umatnya dengan dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika Nabi bercerita ini, saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, saya baca dalam kitab Abwabul Faraj. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu nabi. Bagaimana dengan kami yang bukan nabi? Apakah kalau kami baca yang sama kita akan dapat yang sama?" Kalau bahasa kita ya.
Nabi tidak jawab. Yang jawab siapa? Allah langsung. Tadi Al-Anbiya ayat 87, ayat 88 Allah jawab langsung. Apa kata Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa dimengerti ya? Nah, itu contoh. Apalagi contoh di Al-Qur'an yang sudah terjadi tapi Allah rubah. Kejadian pada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu minta kepada Allah keturunan dari istri yang sama. Sampai istrinya menopause. Sudah tua banget. Itu kalau nabinya orang sini udah minta istri lagi itu. Beliau enggak, dari istri yang sama minta keturunan beliau. Nabi Yahya itu, Nabi Zakaria itu. Kalau secara sunatullah menopause itu kan tidak mungkin punya anak sudah sepuh, sudah ajuz, sudah tua renta kalau bahasa kita. Tapi Nabi Zakaria tidak berhenti berminta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Awalnya doanya Nabi Zakaria itu, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Begitu istrinya menopause, beliau sempat berhenti berdoa, Pak. Kalau dalam tafsirnya itu Nabi Zakaria itu begitu istrinya menopause, sudah sepuh, nggak mungkin punya anak, beliau sempat berhenti berdoa. Sampai Allah kasih beliau peringatan. Tentu ini peringatan lembut dari seorang kekasih pada kekasihnya ya. Dengan lupa memberi makan, mengantarkan makanan ke Siti Maryam alaihissalam. Begitu beliau ingat, bergegas beliau mengantarkan makanan ke Siti Maryam. Padahal Siti Maryam itu mihrabnya, itu yang pegang kuncinya hanya Nabi Zakaria. Begitu sampai di Siti Maryam, ternyata Siti Maryam sudah ada hidangan makanan. Anna laki hada, takon dikindo, kata Nabi Zakaria. Dari mana ini? Kok banyak makanan? Nah, ini dari Allah yang memberikan rezeki pada siapapun yang Allah kehendaki tanpa diduga-duga. Okamakal tersentak Nabi Zakaria. Oh iya, Allah berkuasa memberikan pada hambanya dari arah yang tidak diduga-duga. Maka di tempat itu Nabi Zakaria berdoa. Doanya diganti. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, justru Allah kabulkan doa beliau itu ketika istrinya sudah menopause, yang kalau menurut sunatullahnya nggak mungkin punya anak. Kata Allah, wa aslahna lahu zaujah au kama qala, dan kami perbaiki keadaan istrinya, yaitu istrinya Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan istrinya rahimnya dibuat sehat, dibuat siap, dibuat bisa punya anak lagi. Ada yang mengatakan dikembalikan muda seperti usia 17 tahun lagi. Wah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu pengen kembali 17 tahun, bapak-bapaknya suruh baca doanya Nabi Zakaria. Tapi jangan lupa skincare-nya, katanya. Wallahu alam bisawab. Ngeten nggih Pak Ari nggih. Jadi kita tidak punya kuasa merubah takdir, tapi Allah berkuasa merubah takdir. Makanya tadi kata para ulama, ad-du'a bil qada wal qada bid du'a. Doa itu karena adanya takdir, takdir karena adanya doa. Makanya kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita, lihat doa kita apa. Ya kira-kira itulah takdir kita, enggak jauh-jauh dari situ takdir kita. Wallahu a'lam bisawab. Skincare itu karena cantik itu ada yang dari sananya, ada yang dari dananya, Pak. Gitu. Allahu Akbar. Tuh. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup nggih? Saya ini mohon maaf kalau terlambat nggih. Saya itu sengaja berangkat dari rumah itu kira-kira subuh kurang 15 menit. Sudah 4 kali hampir berturut-turut di Harapan Indah itu dalam beberapa bulan ini belakangan itu ada pembegalan. Iya, jadi sudah 4 kali. Itu rata-rata korbannya mau sholat subuh. Mau sholat subuh itu. Nah, jadi saya sengaja berangkat agak lebih mendekati subuh itu. Terus saya orangnya nggak pandai ngebut saya itu. Ditambah hujan tambah nggak bisa ngebut. Ngapunten nggih saya itu, ngapunten, mohon maaf. Jadi
sudah 4 kejadian hampir berturut-turut itu, dan korbannya rata-rata orang yang mau sholat subuh. Walaupun nggak sampai meninggal, alhamdulillah ya, masih selamat orangnya lah. Cuman kan kejadian itu membuat secara sunatullah saya harus berhati-hati. Ya, jadi ngapunten nggih, ngapunten. Saya ngomong ke beberapa DKM sejak rame-rame begitu itu, saya memang agak menjelang subuh saya berangkat ya. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.